Kepada Bapak Melki Lakalena bersama rombongan yang sudah berkenan mengunjungi kami di daerah ini, kesediaan Bapak Melki Lakalena datang ke Kabupaten Timur Tengah Utara kesekian kalinya menunjukkan betapa besar cinta dan perhatian Bapak Melki untuk memperhatikan secara merata segenap insan di Nusa Tenggara Timur yang malang hidupnya, antara lain karena masih dililit masalah stunting. Kedatangan Bapak Melki dalam suasana pasca ini tentu merupakan kado terindah untuk tidak pernah berhenti merasa optimis bahwa sesudah penderitaan akan datang kehidupan yang lebih baik. Karena baru-baru ini kita masih dilanda oleh pandemi Corona-19. Karena itu kami sangat-sangat bergembira, dan kegembiraan ini terasa semakin sempurna karena TTU yang kata orang nun jauh di sana justru dikunjungi oleh orang nomor 1 di Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita tepuk tangan. Dan untuk tingkat NTT atau tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, TTU berada di urutan 9, vaksinasi dosis 9 dengan persentase 73,37%, dan urutan 8 vaksin dosis 2 dengan persentase 41,58%. Kami juga sampaikan update kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Timur Tengah Utara. Posisi hari ini Selasa 28 April 2022 sebagai berikut. Kasus COVID-19 atau yang biasa kita sebut bilang corona itu untuk Kabupaten TTU tidak ada, 0. Jadi kita berada di posisi level 2. Untuk itu kita berkumpul, rapat pertemuan seperti begini diperkenankan. Jadi jangan takut ya, tetapi kita juga tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kita tidak tahu penyakit ini, karena di daerah sini daerah dingin, Bang, bisa saja ya bisa muncul. Tapi kalau untuk sudah musim panas begini, saya rasa dia muncul itu tidak bisa lagi, karena kita sekarang di TTU ini tidak ada lagi, di rumah sakit tidak ada lagi yang namanya COVID-19. Sementara mengenai presentasi berita stunting di Timur Tengah Utara, dapat kami sampaikan bahwa upaya penanganan cukup berhasil, sehingga dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi pada kesempatan ini saya juga perlu gambarkan sedikit perkembangan stunting. Ini data dari pusat, jadi kita tidak bisa menyangkali ya. Dari 2018 berita stunting di TTU itu dalam data itu sebanyak 51,8%. Jadi itu cukup tinggi sekali. Itu 2018. Tapi jangan pikir terlalu kacau, karena ya kadang-kadang yang pendek ya, bapak-bapak yang pendek, ibu-ibu yang pendek itu belum tentu stunting ya. Malah itu bergeraknya atau kesehatannya lebih baik daripada bapak-bapak yang tinggi, karena yang pendek itu biasa meliput enam fause gitu ya, Indonesia. Sedangkan tahun 2019 terdapat 42,6% berita stunting, jadi sudah mulai turun ya. Tahun 2020 terdapat 28,9%,
berita stunting atau turun sebesar 13,7%. Dan tahun 2021 yang lalu berita stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara turun menjadi 25,3% atau turun sebesar 3,6%. Jadi dikonversi secara absolut, maka jumlah berita yang tergolong stunting sebanyak 5.204 berita dengan rincian yang pendek sekali. Dia stunting ini biasa kena di anak-anak itu ada yang pendek sekali. Itu di Kabupaten TTU ini ada 3.992 berita, dan sangat pendek ya itu 1.212 berita. Ya, kadang-kadang ya kita tidak sadari yang berita stunting ini pendek sekali itu awalnya itu dari suami istri. Saya lihat ini, kalau kita mau lihat itu suami istri atau pemuda dan pemudi waktu mau menikah. Kalau menikah itu kalau tidak ada persiapan apa-apa, pasti ya akibatnya itu kena di anak-anak berita. Lo inan matsau babingkan pikir verlof matsau nalale dia ini naksa. Ya, dia hanya pikir kawin saja. Dia pikir kawin itu enak, tetapi anak-anak kalau sudah lahir, terus anak-anak ini kadang-kadang tidak ada susu, tidak ada makanan yang bagus bergizi. Nah, yunta oi menikin terus. Kalau dia anak naon, kuel-kuel ani. Nah, itu stunting. Jadi sekarang kita juga sudah bersurat kepada semua pastor paroki di Kabupaten Timur Tengah Utara, supaya waktu kalau mau ada kursus pernikahan nanti juga libatkan dari pemerintah, terutama dari BKKBN, supaya kita memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang kalau mau nikah harus dipersiapkan secara baik. Ya, jangan hanya terbawa arus. Ini nanti apa nak kolot fenwin, asawi kat fenwin, apalagi awik itu. Tidak bisa begitu. Burung saja bisa hidup, atau semut saja bisa hidup. Kenapa kami tidak bisa hidup? Beda. Burung itu dia pikiran otak tidak sama dengan manusia, sehingga sekarang semua pastor paroki kita sudah kasih surat untuk yang mau menikah, kursus nikah itu harus melibatkan pemerintah. Ya, dalam hal ini ya paling tidak itu orang dari BKKB supaya ada pencerahan sedikit. Khusus prevalensi stunting di setiap desa kelurahan di Kabupaten Timur Tengah Utara tampak bahwa ada kecenderungan terjadinya peningkatan, antara lain karena alat ukur yang dipakai sudah berstandar dan tenaga yang mengukur terlatih semuanya berbeda dari tahun sebelumnya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga belum berakhir, membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan ya untuk bekerja dan mendapat uang guna memenuhi kebutuhan primer mereka. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan anggaran untuk PMT semakin minim ya, akibat semakin meningkatnya anggaran untuk BLT, di mana dana BLT itu sering tidak digunakan oleh penerima sesuai tujuan yang ya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi BLT yang diterima oleh masyarakat tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Gunakan untuk bapak yang dia berfoya, tidak ingat anak, akhirnya bapak itu 6 sen, mama itu 6 sen, alian ini mautin nahan main. Jadi naute fekan tiale nan, berarti bapak nok mamanan mesti dapat sosialisasi terus menerus baru bisa inem naulian. Pemerintah TTU dalam kerjasama yang erat dengan unsur Forkompimda dan aneka elemen masyarakat terus berupaya dengan segala daya dan upaya untuk
melihat secara dekat, ya, memberikan penyuluhan secara dekat kepada masyarakat untuk bagaimana caranya kita bisa menurunkan stunting, dan kita juga bisa ya menjaga supaya vaksinasi bisa terus, tinggal sisa beberapa persen itu bisa kita habiskan. Bapak Mirki yang kami hormati, ya demikian sekapur siri ini saya anggap sekapur siri yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum mengakhiri sekapur siri ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Mirki. Mungkin dari kegiatan ini adalah hal yang tidak sempurna. Kami mohon sekali lagi dimaafkan karena ya kita memahami masih punya keterbatasan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Ya, kembali kami mengundang Bapak Romo. Ya, penyerahan selesai kepada Bapak Leo Kira Tarena.